Game over. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nanomachine, yaitu light novel Nanomachine chapter 117 dan 118. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, Yeun yang tenggelam dalam kegelapan tidak bisa merasakan apapun. Dia ingin berbicara, tapi suaranya tidak bisa keluar. Juga ia tidak bisa mendengar apapun. Kegelapan seperti ini biasanya akan menimbulkan ketakutan pada orang yang mengalaminya. Tapi hal ini sangat berbeda dengan Yeun. Yang ia rasakan justru rasa nyaman, seolah-olah kegelapan ini adalah rumah baginya. Ketika Yeun hampir terhisap oleh kegelapan ini, ia tersentak dan kembali sadar. Yeun kemudian mencoba untuk memanggil Nano, tapi tidak ada respon dari Nano. Yeun khawatir jika ia terhanyut dalam kegelapan ini, ia bisa saja gagal dalam ujian kelima. Yeun yang kebingungan tentang apa yang harus ia lakukan menjadi agak panik. Tidak seperti Yeun yang sedang panik, kegelapan di sekitar Yeun sangatlah tenang dan sunyi. Yeun kemudian mencoba untuk fokus dan berusaha menemukan kembali indranya. Ia bergumam, karena ia masih bisa berpikir, maka tubuh fisiknya masih tetap utuh. Tapi, menemukan kembali indranya bukanlah hal yang mudah. Ini sama seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Setelah beberapa saat, Yeun kini bergerak sambil melepaskan teknik pernafasan kekuatan pedang iblis langit. Setelah itu, kegelapan di sekitarnya mulai berputar dan terhisap masuk ke tubuh Yeun. Yeun bisa merasakan dengan jelas kegelapan luas yang tadinya seolah-olah ingin menelan Yeun, kini terhisap masuk ke dalam dirinya dengan cepat. Saking cepatnya, hingga seolah kegelapan tadi hanyalah ilusi semata. Dan setelah kegelapan itu terhisap habis, area di sekitar Yeun berubah menjadi area putih. Sesuatu kemudian muncul. Sesuatu tersebut memiliki bentuk yang indah, sisik berwarna putih, memiliki tanduk kecil dan terlihat seperti naga putih. Namun ukurannya yang kecil membuatnya tidak cocok jika disebut sebagai naga. Ular naga putih itu terlihat sangat mirip dengan ular naga hitam yang Yeun lawan sebelumnya. Yang membedakan adalah warnanya dan juga naga putih memiliki tanduk di kepalanya. Ular naga putih kemudian melihat ke atas dan meraung. Raungannya memiliki energi suci yang cukup untuk mengguncang seluruh ruangan. Sesaat kemudian, Yeun terdiam melihat ular naga putih tersebut mulai tumbuh membesar. Tanduk putih milik ular naga putih tersebut juga terlihat tumbuh dan membesar. Ular naga putih kecil tadi kini terlihat seperti naga sejati. Saat naga putih itu bergerak, area di sekitarnya bergetar. Bersamaan dengan itu, terdengar suara sesuatu yang terpotong dan naga putih tersebut tiba-tiba menjerit kesakitan.
Ternyata, seseorang telah memotong tanduk milik naga putih. Naga putih menjerit dan memutar tubuhnya yang besar. Sisik putihnya segera berubah menjadi hitam, matanya yang kuning juga berubah menjadi merah menyala. Pria berjubah hitam kemudian terlihat berjalan dengan tatapan puas. Pria tersebut memiliki pedang hitam di tangannya. Yewun kemudian tersadar kalau pedang hitam yang pria itu pegang adalah pedang hitam yang sama dengan yang Yewun pegang sebelum terserap ke kegelapan. Naga putih terlihat sangat marah dan mencoba menyerang pria tersebut. Saat itu, pedang pria tersebut terlihat melepaskan kekuatan ki yang berwarna gelap. Yewun menjadi terkejut melihat hal itu. Ini adalah pertama kalinya Yewun melihat kekuatan ki yang berwarna gelap. Pria itu kemudian melepaskan formasi pedang yang kuat dan menyerang naga putih. Setelah ia menyerang melewati naga putih, kepala naga putih itu terlihat terpotong menjadi beberapa bagian. Yewun yang menyaksikan hal itu kembali dibuat terkejut. Serangan yang dilepaskan oleh pria tadi adalah kekuatan pedang iblis langit formasi ketiga. Tapi serangannya jauh lebih kuat daripada serangan milik Yewun. Darah hitam kemudian menyembur keluar dari leher naga putih tempat kepalanya terpotong. Pria itu kemudian menusukkan pedangnya di tubuh naga putih. Sesuatu berwarna hitam terlihat keluar dari tubuh naga putih dan langsung terhisap ke dalam pedangnya. Pria tersebut lalu menatap pedangnya dan berkata ini akan memakan waktu yang lama. Setelah itu, pria tersebut kemudian berbalik badan ke arah tempat Yewun berada. Saat pandangan mata Yewun bertemu dengan mata pria itu, pandangan Yewun dengan cepat berputar dan tiba-tiba Yewun terbangun dengan bau busuk keluar dari mulut dan hidungnya. Ia tidak yakin kapan, tapi ia telah terjatuh ke dalam cairan hitam di gua penjara tempat ular naga hitam terkurung. Ia bahkan merasa bahwa ia telah menelan beberapa teguk dari cairan hitam yang menjijikan tersebut. Tapi sepertinya cairan hitam tersebut bukanlah hal yang berbahaya. Karena biasanya jika ada cairan berbahaya yang masuk ke dalam tubuhnya, Nano akan mengkonfirmasi dan segera mengeluarkan cairan berbahaya tersebut. Nano kemudian bersuara di kepala Yewun. Nano bertanya apakah Yewun baik-baik saja. Yewun segera melihat ke sekelilingnya. Ia melihat cairan hitam dan juga tembok batu mutiara biru. Ia akhirnya yakin kalau ia telah berhasil kembali dari kegelapan tadi. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi dengan dirinya. Ia juga ragu jika menganggap hal yang baru saja terjadi adalah ilusi. Karena ia bisa mengingat dengan jelas saat terjebak lama di kegelapan dan saat ia menyaksikan pria berjubah hitam membunuh naga putih. Namun, segera Yewun menyadari hal yang paling penting. Ia telah terjebak dalam waktu lama di kegelapan. Jadi saat ini mungkin saja tidak banyak waktu yang tersisa untuk menyelesaikan ujian kelima. Yewun kemudian bertanya kepada Nano berapa lama waktu yang Yewun habiskan saat ia tidak sadar. Nano menjawab bahwa Yewun tidak pingsan. Yewun hanya terjatuh saat ia memegang pedang hitam tadi. Yewun yang mendengar hal tersebut dibuat terkejut kembali. Ia merasa tertelan dalam kegelapan dalam waktu yang lama. Namun sebenarnya hal itu terjadi secara cepat.
Yewun kemudian bertanya kembali, sudah berapa lama ia berada di dalam gua? Nano menjawab, kurang lebih sudah 1 jam. Mendengar hal tersebut, Yewun langsung bernafas lega. Ia khawatir jika ia tidak lulus ujian kelima hanya karena kekurangan waktu. Setelah yakin bahwa waktu yang dimilikinya masih banyak, Yewun kemudian mencoba mencari tahu tentang apa yang baru saja terjadi padanya. Ia bertanya pada Nano tentang hal tersebut. Ia bertanya apakah ia hanya terjatuh saja atau ada hal lain yang juga terjadi. Nano menjawab, ketika Yewun meraih pedang hitam, energi plasma masuk ke tubuh Yewun dan memaksa sel-sel otak Yewun untuk bekerja 100% secara instan. Otak manusia normalnya bekerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan tidak mungkin otak dapat digunakan 100% setiap saat. Nano melanjutkan, energi plasma gelap diserap ke dalam tubuh Yewun dan tercampur menjadi satu dengan energi internal Yewun. Yewun kembali terkejut. Ia kemudian memeriksa energi internalnya dan benar saja. Ia merasakan adanya jenis energi berbeda di dalam tubuhnya. Ia kini memiliki kegelapan yang mengerikan yang ia rasakan saat bertarung melawan ular naga hitam sebelumnya. Hal ini sangat tidak bisa dimengerti oleh Yewun, tapi ia beranggapan bahwa hal ini terjadi pasti karena ia memegang pedang hitam tadi. Saat itu kemudian Yewun tersadar kalau pedang hitam tadi tidak ada dalam genggamannya. Yewun pikir ia telah menjatuhkannya dan mencoba mencarinya menggunakan kaki. Tapi ia tidak bisa menemukan apapun. Nano berkata, silakan periksa pergelangan tangan Anda. Yewun yang tidak mengerti kemudian mengangkat kedua pergelangan tangannya dan ia melihat pergelangan tangannya ditutupi oleh potongan logam hitam dengan bentuk seperti pelindung tangan. Dan potongan logam hitam itu tentu saja adalah potongan logam yang membentuk pedang hitam tadi. Yewun sempat mencoba untuk melepaskan potongan logam tersebut. Namun benda itu menempel pada Yewun dengan sangat kuat. Yewun juga sempat berpikir bahwa benda itu akan bergerak jika diberikan energi miliknya. Tapi setelah Yewun mencobanya, benda itu tidak berkutik sama sekali. Sesaat kemudian, Yewun mendapat ide baru. Ia kemudian fokus dan melepaskan teknik bernafas dari kekuatan pedang iblis langit, dan energi gelap yang ada dalam dirinya ternyata ikut keluar. Seluruh tubuh Yewun mulai bersinar diselimuti energi gelap. Aura Yewun saat ini menggambarkan kehadiran iblis yang menakutkan, juga seolah-olah ular naga hitam tadi ada di sini bersama dengan Yewun. Di saat bersamaan, potongan logam di lengan Yewun mulai bergerak, berkumpul menjadi satu, dan membentuk pedang hitam di tangan kanan Yewun. Yewun kagum dengan pedang hitam itu. Ia kini sangat yakin jika pedang ini adalah harta yang ditinggalkan oleh Great Chunma. Yewun yang tidak sabar kemudian bermaksud untuk mencoba pedang itu. Ia berjalan mendekati tembok batu mutiara biru. Jika ini memang pedang warisan dari Great Chunma, maka tentu saja pedang ini akan kuat menahan kekuatan pedang iblis langit, pikir Yewun. Yewun kemudian melepaskan energi ki ke pedangnya, dan sesaat Yewun terkejut lagi. Ki miliknya tidak berwarna biru. Ki miliknya kini terlihat sama dengan milik pria yang membunuh naga putih, yaitu berwarna gelap.
Setelah itu, Yewon langsung mengayunkan pedang hitam dengan ki gelap ke tembok mutiara biru. Hasilnya sangat di luar dugaan Yewon. Tembok tersebut tertebas layaknya kertas. Yewon kemudian segera melepaskan formasi pertama dari kekuatan pedang iblis langit. 24 gerakan dilepaskan oleh Yewon dengan sempurna. Setelah tembok tersebut hancur karena serangan Yewon, pedang hitam di tangannya terlihat sangat bersih dan kokoh tanpa goresan sedikit pun. Scene akhirnya berpindah memperlihatkan 3 instruktur termasuk Ho Jin Chang yang berada di pintu keluar. Ketiga instruktur tersebut menunggu Yewon dengan rasa penasaran yang tinggi. Seperti yang sudah berkali-kali disampaikan, karena Yewon berada di tingkat superior, maka waktu 1 jam sudah lebih dari cukup untuknya. Tapi kini hampir 2 jam dan Yewon belum terlihat akan keluar. Instruktur Yun Jawun berkata kepada Ho Jin Chang, ia berharap agar tidak terjadi apa-apa pada Yewon di dalam gua. Ho Jin Chang hanya menyipitkan matanya. Kembali lagi, gua ini akan cukup sulit untuk mereka yang berada di tingkat Grandmaster. Tapi untuk tingkat superior seperti Yewon, gua ini bukanlah suatu masalah. Ho Jin Chang kemudian seperti tersadar akan suatu hal. Ia kemudian melihat papan nama gua ini, yaitu Gua Segel Iblis. Ia teringat, dulunya gua ini hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki hak. Diceritakan juga gua ini memiliki iblis yang tersegel di dalamnya. Namun karena puluhan tahun hal tersebut tidak terbukti, gua ini akhirnya berubah fungsi menjadi lokasi ujian kelima berlangsung. Ho Jin Chang bergumam, apakah Yewon menemukan iblis tersebut? Sesaat kemudian, waktu 2 jam hampir benar-benar habis, tapi pintu keluar gua terbuka tanpa ada yang menyadari. Yewon berhasil keluar tepat beberapa menit sebelum waktu habis. Para instruktur langsung menutup hidung mereka karena bau busuk yang keluar dari tubuh dan pakaian Yewon. Bahkan instruktur Ho Jin Chang yang jarang terlihat mengekspresikan sesuatu sampai menutup hidungnya juga. Ho Jin Chang kemudian mengucapkan selamat kepada Yewon karena telah lulus ujian kelima. Yewon menjawab terima kasih. Kemudian mata Ho Jin Chang menjadi gagal fokus dengan apa yang Yewon bawa. Yewon terlihat membawa tanduk putih seukuran lengan manusia. Nah, itu tadi akhir dari pembahasan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang tepat dalam pembahasan kali ini. Kalau ada yang ingin dikoreksi, silakan langsung menuju kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga untuk kalian yang selalu mensupport channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video-video dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.